Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam ibadah Rebon, Rabu 11 November tahun 2020. Marilah, sebelum kita bersama memasuki ibadah Rebon pada malam hari ini, terlebih dahulu, kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Mari bersama kita lantunkan Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, malam hari ini kembali kami bersama dengan keluarga kami beribadah Rebon. Oleh sebab itu, kami mohon Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kebenaran-Mu dan kehendak-Mu kepada kami. Memanggil kami untuk selalu kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan berita firman, agar apa yang dinyatakannya semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya melalui firman-Mu, kami senantiasa Engkau tuntun dalam jalan kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita akan bersama menggumuli firman Tuhan yang malam hari ini dinyatakan di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 21. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai dengan 21. Beginilah firman-Nya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawan-Mu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak maju,
ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuean. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melakukan firman-Nya dengan setia dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mendengar kata perang, kuping kita pasti sudah bergidik. Karena perang identik dengan pertumpahan darah. Perang mengakibatkan korban-korban tak berdosa berjatuhan. Perang berdampak pada penderitaan yang tak berkesudahan. Bacaan kita hari ini yang dinyatakan di dalam Yoel 3 ayat 9 sampai 21 berbicara tentang seruan peperangan. Yoel pada waktu itu dia dikenal sebagai seorang nabi yang berpengaruh dalam kehidupan umat Yehuda. Yoel menyerukan kewaspadaan agar umat peka terhadap apa yang sedang terjadi. Tentang bencana alam yang melanda Yehuda dan juga serbuan pasukan asing ke Yehuda yang diramalkan tidak lama lagi. Dalam bagian perikop yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini merupakan bagian yang ketiga dari apa yang diserukan oleh Nabi Yoel. Jika peperangan terjadi, umat Yehuda dipanggil untuk berperang dalam jalan Tuhan. Umat Yehuda dipanggil untuk sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Hal itu seperti yang ditulis dalam bagian perikop sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Di situ dijelaskan
bahwa dengan pertobatan yang tulus dan penyerahan hidup kepada Allah, maka Allah akan mengasihi mereka dan Allah akan menunjukkan kuasa serta kehendak-Nya kepada mereka. Ketika mereka menghadapi peperangan, maka Allah akan menyertai mereka. Karena Allah adalah hakim yang adil bagi mereka. Allah akan tetap diam di tengah-tengah mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam pasal 3 ayat 21. Tuhan memanggil Yehuda untuk menjalani peperangan dalam kehendak-Nya. Dan umat Yehuda akan dilepaskan dari bahaya, maut, serta akan diberikan kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, peperangan yang kita hadapi adalah peperangan melawan realitas kehidupan sehari-hari. Peperangan dalam menghadapi godaan, peperangan untuk mengalahkan si jahat. Jika kita berefleksi, kita melihat kehidupan kita masing-masing dengan jujur dan terbuka, seringkali beban penderitaan, sakit penyakit, masalah yang tak kunjung usai, pergumulan demi pergumulan, air mata dan emosi yang keluar dari kita membuat kita kalah dalam berperang. Kita patah semangat, kita hilang harapan, kita meratapi hidup dan merasa bahwa seolah-olah kita berjalan sendirian. Kita seorang diri menghadapinya dan kita mengasihani diri sendiri. Sepertinya yang memiliki beban sangat berat itu hanyalah kita. Dan sepertinya pintu sudah tertutup, tidak ada lagi jalan. Kita merasa bahwa kitalah yang harus menanggungnya. Itulah yang sering kali kita rasakan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang telah disarankan oleh Yoel kepada umat Yehuda, bahwa penyerahan diri kepada Allah itu menjadi jalan kemenangan dalam berperang dalam jalan Allah. Berperang menghadapi realitas kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara kita untuk menyerahkan diri kepada Allah? Apa saja yang harus kita lakukan? Sikap yang seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada Allah? Yang pertama, berserah kepadanya dengan sadar, mengaku bahwa kita selalu membutuhkan Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua, percaya bahwa dalam setiap jalan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita, jalan hidup yang harus kita lalui bersama dengan Allah, kita tidak akan dijerumuskannya. Yang ketiga, kita menghayati bahwa tangan kuasa Allah senantiasa menopang kita dalam menghadapi peperangan setiap hari. Ingat bahwa dalam setiap kelemahan kita, Allah ada di pihak kita. Allah menopang kita. Allah memampukan kita. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, saat ini kita bersama dengan umat di dunia tengah menghadapi peperangan melawan COVID-19. Entah sampai kapan situasi akan jauh lebih baik atau justru malah sebaliknya. Kita tidak tahu. Namun kita terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Sekalipun kita masih terus menghadapi peperangan ini, dan kita tidak tahu sampai kapan itu, percayalah bahwa Allah mendampingi kita dalam peperangan ini. Tetap kuat dan semangat, karena Allah diam di dalam kehidupan kita. Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Sapaan firman-Mu telah kami dengarkan ya Tuhan, dan kami bersyukur atas apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami menyadari bahwa setiap hari adalah peperangan bagi kami dalam menghadapi realita kehidupan kami. Oleh sebab itu kami senantiasa mohon kekuatan kepada-Mu. Engkau menyertai kami dan menuntun kami. Engkau menopang kami dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Ajarilah kami untuk kami dapat lahir sebagai pemenang dalam menghadapi setiap realitas kehidupan kami. Ajarilah kami untuk terus bergerak maju, berproses menghadapi segala sesuatu dengan pantang menyerah. Karena Engkaulah Allah, sumber kekuatan kami. Kami yakin apabila kami bersandar kepada-Mu, Engkau akan memberikan kami kekuatan. Tuhan, ini kami, ini kehidupan kami. Ini seluruh pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berperkaralah Engkau kepada kami. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti bahwa sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami, agar dalam keadaan apapun juga, kami belajar untuk menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terlebih Tuhan, dalam situasi peperangan kami melawan COVID-19 ini, mampukan kami untuk kami terus dapat mendisiplinkan diri kami. Mampukan kami untuk kami dapat mengatur kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, sehingga kami dilepaskan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Inilah seru doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah sumber pertolongan kami. Doa ini kami naikkan. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 30 bagian A, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 30 bagian A, bait yang pertama dan kedua. Angin ribut menyerang.
sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah, hatiku dan tenang. Dikau saja yang tetap, sumber pengharapanku. Biarlah ku kau dekat di naungan sayap-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah ibadah Rebon pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.